Yang kenapa sebagian penderita GERD ataupun anxiety itu bisa kambuh lagi, sebagian ada yang ngalamin kok kambuh lagi ya, kenapa gitu? Nih, jadi teman-teman ya, bisa kambuh kalau memang ya kemungkinannya itu karena memang ada masalah atau stres yang belum terselesaikan dari saat itu, gitu ya. Jadi ketika muncul kembali atau pemicunya itu yang tadi masalahnya tersebut atau stres tersebut sedikit aja misalnya muncul, nah itu bisa memicu anxiety-nya teman-teman gitu ya. Itu salah satunya. Jadi ada yang belum terselesaikan masalah yang sebelumnya. Kedua, bisa juga karena memang ada stres baru, ada masalah baru seperti itu gitu ya, yang cukup mungkin menguras pikirannya gitu loh, mentalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa juga karena gaya hidup ya, jadi merasa sudah sembuh gitu kan, merasa sudah enak gitu, enak makan, enak tidur, nah pokoknya enak segala macam gitu kan. Nah gaya hidupnya berantakan lagi ya. Sebetulnya gaya hidup di sini bukannya karena makan makan sembarangan, makan dibilangnya misalkan oh kalau makan sembarangan gini, tidak teman-teman, bukan ya. Jadi makanan itu bisa dibilang bukan sebagai pemicu utama gitu ya, ada pemicu lainnya. Jadi makanan itu bukan pemicu utama kamu, tapi kemungkinan besarnya itu ada pemicu lainnya gitu. Nah, apa yang gaya hidup yang bisa menimbulkan atau memicu kambuh kembali? Contohnya nih misalnya ya, setelah makan besar atau makan nasi itu langsung tidur atau langsung rebahan gitu kan ya. Seharusnya semestinya itu tunggu 2-3 jam setelah makan nasi atau setelah makan setelah makan besar atau makan nasi, itu tunggu 2-3 jam untuk rebahan atau untuk tidur teman-teman. Itu salah satunya gitu kan. Gaya hidup lainnya gitu kan, begadang yang terus-terusan gitu kan ya. Jadi kurang tidur terus sama berhari-hari. Jadi merasa udah enak, udah nyaman ya, udah setiap harinya, setiap malamnya misalnya tidur cuma 1 jam, 2 jam gitu. Seperti itu. Nah, itu pengaruh banget teman-teman ya. Kemudian lagi misalkan nih konsumsi air putihnya tidak mencukupi setiap harinya gitu kan. Itu juga sangat penting karena konsumsi air putihnya. Kemudian lagi lupa akan olahraga. Olahraga sedikit pun misalnya gitu ya. Jadi ya kerjanya cuma begitu aja, misalnya di rumah ya kemana makan tidur misalkan gitu ya, terus hal-hal yang lainnya gitu, tapi tak melupakan olahraga. Seperti kemudian bisa juga konsumsi alkohol gitu kan, alkohol seperti itu. Nah itu juga sama, sangat berpengaruh gaya hidup gitu ya masuknya teman-teman seperti itu gitu. Nah itulah sebagiannya yang memang bisa memicu kambuhnya anxiety-nya kembali gitu, termasuk juga GERD-nya otomatis akhirnya jadinya kambuh. Jadi teman-teman kalau memang ada permasalahan atau ada stres gitu, selesaikanlah gitu kan ya. Kalau memang dikira misalkan tidak bisa atau tidak ketemu solusi untuk menyelesaikannya, maka teman-teman harus bisa untuk ikhlas dan sabar seperti itu ya. Ikhlas aja, serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu salah satunya ya. Oke. Lagi di mana? Lagi di food court Jogja Junction. Emang nggak kumat? Emang nggak kumat? Enggak lah, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman ya. Poinnya intinya gini teman-teman. Kalau udah stabil anxiety-nya sembuh, betul-betul sudah sembuh total, sudah stabil, itu kemungkinan untuk kumatnya kecil karena kita udah paham dan kita terus udah paham gitu loh, udah paham gitu kan hal-hal yang memicu untuk anxiety kumat atau GERD-nya kumat itu sudah paham seperti itu gitu kan. Jadi itu jangan sampai gitu kan, jangan sampai mengasih celah, mengasih jalan gitu kan anxiety-nya atau GERD-nya kumat seperti itu ya. Seperti teman-teman contoh, kalau namanya hidup pastilah ya semua itu memiliki permasalahan gitu kan, ada ujiannya, ada segala macamnya, itu jelas gitu. Tapi bagaimana kita menyikapinya supaya tidak menjadi stres yang berkepanjangan gitu loh, supaya
supaya tidak menjadi beban pikiran. Gimana caranya? Namanya stres juga pasti namanya setiap orang itu ada lah stresnya gitu kan, tapi stresnya itu jangan diperbesar gitu, jangan diperpanjang gitu. Gimana caranya itu dikelola terus stresnya tuh setiap hari tuh gitu. Oh iya, katanya ada pijatan untuk stres di jari telunjuk. Katanya yang coba pegang kuku jari telunjuk, katanya sih itu pegang coba. Katanya iya ini bisa ngilangin stres. Jadinya begini. Cie. Bisa